Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembelajaran hari ini masih dalam bab yang sama, yaitu keseimbangan benda tegar. Untuk hari ini kita membahas tentang titik berat lah. Kalau kita membahas tentang kesetimbangan, maka kita harus tahu di mana titik berat. Titik berat sendiri itu adalah titik pusat di mana semua berat bertumpu di sana agar benda itu dapat seimbang. Jadi penting untuk mengatakan ketika benda itu seimbang, kita harus tahu di mana pusat beratnya atau titik beratnya. Nanti titik beratnya dinyatakan dalam koordinat. Kalau yang namanya koordinat biasanya itu ada titik X, ada titik Y. Kalau lengkap itu sampai titik Z. Tapi untuk materi ini kita cukup membahas koordinat titik X dan koordinat titik Y. Oke. Rumusnya sendiri kayaknya kan kemarin ibu minta pian beberapa mencari materi, otomatis sudah ada menemukan rumusnya masing-masing, cuma sedikit ibu ulangi. Rumusnya itu tergantung dari gambar yang diberikan. Jadi nanti kalau bendanya itu berupa garis, maka rumusnya nanti koordinat untuk garis. Tapi nanti kalau gambarnya berupa luasan permukaan, misalnya gambarnya persegi 4, segitiga, nah, maka nanti kita menggunakan rumus untuk luas permukaan. Tapi kalau bendanya berupa benda tegar atau benda bervolume, maka nanti kita gunakan rumus untuk volume. Jadi itu tergantung gambar yang diberikan lah. Misalnya nanti diberikan gambar tertentu, terus disuruh mencari koordinat titik beratnya, kita lihat dulu gambarnya apa, baru kita putuskan mau menggunakan rumus apa lah. Kemudian lanjut, isi sedikit ibu jelaskan. Rumusnya sendiri, misalnya untuk garis itu X sama dengan sigma XI kali LI bagi sigma LI. Maksudnya di situ adalah sigma itu adalah penjumlahan. Di sini penjumlahan, di sini tulisannya XI dikali LI. XI kali LI ini artinya ketentuan berapa banyak garisnya. Misalnya garisnya nanti punya sampai 2 garis. Nah, jadi XI kali LI ditambah X1 kali L1 tambah X2 kali L2 tambah sampai seterusnya. Bila garisnya sampai 10, maka nanti kalikan juga sampai 10. Bila garisnya sampai 5, berarti X5 kali L5, segitu seterusnya. Begitu halnya dengan di bawahnya. Bila L-nya itu ada 7, maka L1, L2 sampai L ke-7. Begitu maksudnya sigma, penjumlahan lah. Karena yang dicari itu bukan hanya titik koordinat X, maka juga harus dicari titik koordinat Y dengan cara yang hampir sama, tapi yang membedakan itu adalah kalau di sini adalah XI, kalau di sini adalah YI. Oke. Langsung masuk kita ke contoh soal. Bisa pian lihat di sini. Gambarnya rada-rada kurang rapi karena ibu nggak pakai penggaris, dimaklumi aja. Untuk soal ini dilihat ada beberapa garis yang saling bertumpu masing-masing dan seimbang. Terus kita diminta untuk mencari koordinat titik beratnya, di mana titik beratnya pada koordinat titik X dan koordinat titik Y. Kalau dalam matematika pian sudah sering ya melihat yang seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, biasanya koordinat titik X dan Y ini pada pusat atau pertemuan di sini ini adalah koordinat titik 0,0. Maksudnya 0,0 di sini adalah start 0 untuk X, start 0 untuk sumbu Y. Nolnya di sini kan. Sini 0 1 2 3 4, di sini 0 1 2 3 4. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian di sini diminta tentukan letak titik berat sistem tepat berada pada titik. Nah, sekarang kalau kita lihat pada gambar, ini gambarnya itu berupa garis. Jadi nanti kita pakai rumus yang garis. Penting untuk mengenali dulu gambarnya. Kemudian karena di sini gambarnya hanya berupa garis dan panjangnya, penting dulu kita beri penamaan. Misalnya dulu garis yang ini kita namai garis 1. Kemudian garis ini kita namai garis 2. Yang ini kita namai garis 3. Dan ini kita beri nama garis 4. Bebas aja sih lah. Kalau hendak dipaling-paling juga kada apa-apa, hasilnya akan tetap sama. Ini hanya untuk menamai dan mempermudah buhan pian mengerjakan. Oke, lanjut. Untuk soal seperti ini biasanya diketahuinya lebih panjang daripada yang dijawab. Jadi perhatikan baik-baik lah. Kita ke samping aja. Sini yang diketahui
Kita hitung masing-masing lah. Ini untuk garis 1, ini untuk garis 2, 3, 4, tadi sampai 4 kan. Nah, oke. Yang dicari nanti di sini adalah nilai L-nya. Anggap L1-nya. Kemudian nilai X-nya. X1-nya kan ini 1, dan nilai Y-nya, Y1-nya. Begitu seterusnya. Di sini L2-nya, X2-nya, Y2-nya. Di sini L3-nya, X3, Y3, begitu seterusnya lah sampai yang keempat. Lanjut, kita balik lagi ke sini. Yang mana yang kita namai 1? Oke, 1. Penting untuk Bu Hantian tahu bahwa kita itu kalau melihat harus berpatok di sini di titik 0,0. Harus dipatok dari titik 0,0. Nah, lebih lanjutnya kita lihat dulu lah. Ini garis 1. Garis 1 ini panjangnya berapa kalau kita ukur dari awal sampai akhir? Di sini 2, di sini 4. 2 tambah 4, 2 tambah 4, bisa juga langsung lah, cuman sekadar menambahkan jalan aja. 2 tambah 4, 6 cm. Ini panjangnya, panjang keseluruhannya. Sekarang nilai X-nya. X di sini adalah jaraknya dalam koordinat sumbu X. Ini koordinat sumbu X. Jadi kita melihat, oh ternyata garisnya itu dilihat juga secara horizontal, sama dengan koordinat X. Sama kan? Nah, dan dia juga dimulai langsung dari 0. Dari 0, mulai dari sini nih. Panjangnya berapa? 2 tambah 4, 6. Ingat, kalau kita mau mencari nilai X, kita harus mencari setengah dari panjang yang sebenarnya. Nah, ini panjang sebenarnya 6. Kita cari setengahnya, berarti setengah kali 6 sama dengan 3 cm. Karena ini sejajar dengan sumbu X, maka kita ambil setengahnya. Kalau dia tidak sejajar, bisa langsung diambil jaraknya. Nah, nanti lebih dicoba lagi. Kemudian untuk Y, karena sumbu Y seperti ini, sedangkan garisnya ini tidak sejajar. Nih, di sini berbaring, di sini tegak, artinya kan tidak sejajar. Saling apa sebutannya? Saling tegak lurus. Nah, maka yang pian cari itu adalah jaraknya dari tempat dia berada sampai ke titik 0. Dia berada di sini, titik 0 di sini. Berapa jaraknya ke sini? Dari sini ke sini jaraknya kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat di sini, oh ternyata jaraknya 3. Di sini dan di sini sama. Berarti kita bisa menganggap ya satunya 3 cm. Gitu. Agak membingungkan memang lah, apalagi kameramennya ini bergetar-getar. Bisa sambil kita coba untuk yang selanjutnya lagi. Biasanya kalau sering mencoba itu lebih mudah paham. Untuk L2 berarti kita cari panjang batang 2. Ini batang 2 berapa panjangnya secara umum? Panjangnya itu 4 cm. Kemudian dia ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, sejajar. Kalau yang tadi kan sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar dengan sumbu X, nanti setengahnya di sumbu X. Kalau dia sejajar di sumbu Y, maka setengahnya itu di sumbu Y. Sekarang bisa dilihat dia itu sejajar dengan sumbu Y. Maka kita ambil setengahnya di sumbu Y. Jadi nanti di sumbu Y setengah dari panjangnya. Panjangnya 4 cm. Tapi harus ditambah. Ditambah berapa? Kenapa ditambah? Karena dia ini diukur tidak mulai dari 0. Tidak mulai dari bawah sini. Kalau 0-nya kan di bawah sini. Dia tidak diukur dari bawah sini. Berarti dia harus ditambah. Ditambah berapa? Jarak dari ini sampai ke titik 0. Berapa jaraknya? 3. Berarti nanti ditambah 3. Gitu. Jadi setengah dari 4, 2. 2 tambah 3, 5. Jadi nanti Y2-nya itu 5. Ini agak susah. Apalagi kalau kita belajarnya daring lah. Bingung sekali Win. Karena ini setengahnya tidak dimulai dari 0, jadi harus ditambahkan. Pokoknya kita harus
memulai semuanya dari titik 0,0. Kalau dia tidak mulai dari 0,0, maka harus ditambahkan berapa kurangnya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kita baru menemukan Y-nya, kita belum menemukan X-nya. X-nya karena dia tidak sejajar. Nih, tidak sejajar nih. Kita bisa langsung mengambil berapa jaraknya. Tidak perlu lagi dikalikan dengan setengah. Ingat, dikalikan setengah hanya jika dia sejajar. Dia sejajar dengan sumbu Y, makanya di Y saja dia setengah, sedangkan di X tidak. Kita tinggal mencari tahu dia berapa jaraknya dari posisinya itu ke titik 0,0. Berapa posisinya? Sama dengan yang di atas 2, maka dia juga 2 cm. Gak susah memang lah. Kemudian lanjut lagi L3. L3 bisa dilihat di sini ada 3 dengan 3, berarti 3 tambah 3 6 cm lah. Kemudian lihat lagi, dia sejajar dengan sumbu apa? Sumbu Y ke sumbu X kah? Dia tegak seperti ini, vertikal seperti ini, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Terus dia dihitung itu 6 cm mulai dari bawah enggak? Mulai dari bawah. Jadi nanti tidak perlu ditambah lagi. Istilahnya itu kalau di sini termasuklah setengah dari 6. Misalnya boleh menambah, tambah 0 saja karena dia mulai dari 0. Kalau tadi dia mulai dari poin ketiga, makanya ditambah 3. Sama halnya dengan di sini tambah 0 lah. Padahal ada aja penambahannya. Cuman karena dia mulai dari 0, jadi ditambah 0. Tambah 0. Jadi setengah dari 6, 3 tambah 0 itu 3 cm. Kemudian jaraknya S3, jarak dari ini dalam sumbu. Nah, dari sini ke sini berapa? Pada sumbu koordinat X 6. 2 tambah 4 6 cm gitu. Kemudian L4 lagi, 2 tambah 2 sepanjangannya 4 cm. Sedangkan X4 dia sejajar dengan sumbu apa? Sejajar dengan sumbu X, berarti nanti di X yang setengah, berarti di X pasti ada diperkalikan dengan setengah. Setengah dari panjangnya ditambah jaraknya dengan koordinat titik 0. Setengah dari panjangnya 4, jaraknya dari koordinat titik 0, ujungnya di sini kan. Nah, jarak dari ujung ini ke sini berapa? Berapa ini? 2 tambah berapa ini? Kalau di sini sama dengan 2, berarti di sini ini 2. Gambar ibu kurang seimbang lah. Kalau di sini 2 cm dan ini 2, tuh lebih panjang dari ini sedikit. Berarti 4 jaraknya, tambah 4. Mana tadi? Tambah 4. Jadi setengah dari 4, 2 tambah 4, 6. Lanjut, Y4 bisa dilihat jaraknya terhadap sumbu Y karena dia sejajar dengan sumbu Y. Kita cukup mencari jarak ini aja ke bawah. Berapa? 6, karena sama dengan tinggi ini. Jaraknya terhadap atas ke bawah 6 cm. Mungkin itu dulu, baru kita tulis ditanya. Yang kita tanyakan itu nanti adalah X dan Y. Untuk pengerjaannya sendiri itu gampang, tapi yang susah itu di bagian ditanya, di bagian diketahui. Bagian diketahui dulu ada masalah. Alah kue. Soalnya ibu rada-rada bingung juga menjelaskannya kalau secara daring. Kira-kira paham aja lah dulu bagian diketahui sebelum lanjut kita ke bagian menjawab. Kalau diketahuinya masih kurang bisa, nanti kita coba lagi gambar yang lain. Kita fokuskan dulu untuk memahami bagian diketahuinya.